رضي الله تعالى عنه اعلم أن لك أربعة من الأمر فتحتاج أن تجاهد مع كل واحد منهم. أحدها الدنيا وهي مرارة مقارة. قال الله تعالى: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والثاني نفسك وهي شر الأعداء. والثالث الشيطان. والرابع شيطان الإنس فاحذروا فإنه أشد عليك من الشيطان الجن، لأن الشيطان الجن يكون أداء بالوسوسة، وشيطان الإنس هو الرفيق السوء يكون أعانه بالمواجهة، آذاه بالمواجهة والمعاينة، لا يزال يطلب عليك وجها يرفوك عما أنت فيه. Alhamdulillah, kembali kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang alhamdulillah dengan berkat rahmat taufik hidayah sehingga pada malam ini kita kembali berhadir di dalam suatu majelis yang sangat mulia, majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis yang digambarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai surganya dunia. Sehingga alhamdulillah bagi kita yang selalu hadir istiqamah di dalam bermajlis, termasuk hamba-hamba Allah yang dirahmati, yang dimuliakan, termasuk hamba-hamba Allah yang diberikan kesempatan untuk memasuki surganya dunia, sehingga nantinya pun menjadi penghuni surga yang ada di akhirat kelak insyaallah. Amin Allahumma amin. Kemudian insyaallah kembali yang nantinya kita akan sampaikan ini masih sambungan daripada bacaan kita beberapa minggu yang telah lewat. Wa qala al-Faqih radhiyallahu taala anhu, disebutkan di dalam riwayat bahwasanya i'lam anna laka arba'atu minal a'da. Kita ini ada mempunyai 4 musuh. Setiap kita ada bisi musuh, juga ada bisi kawan. Yang paling penting itu adalah kita mengenali musuh, sehingga kita bisa menghindar darinya. Adapun kawan itu biasa. Maka mengenali musuh ini jauh lebih penting. Ibarat orang berobat, mencegah itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana caranya supaya musuh ini bisa kita kenali? Tujuannya supaya kita bisa menghindari. Kalaupun nantinya juga tidak bisa menghindari, maka jangan sampai kita lari darinya. Nah, itu tujuan kita mengenali yang namanya musuh. Nah, di antara musuh kita ini ada 4. Fatahtaju an tujahida ma'a kulli wahidin minhum. Nah, sehingga bagi kita pun harus bersungguh-sungguh untuk memerangi musuh tersebut dengan 4 cara. Jadi musuhnya 4. Nah, cara kita menghadapinya juga 4 cara. Yang pertama adalah ad-dunya wa hiya ghuraratun wa mukharatun. Dunia ini sendiri yang saat ini kita tempati
adalah merupakan musuh bagi kita. Jadi kan tidak akan mungkin kita bisa menghindarinya. Kita ada di dalam tempat musuh. Tetapi biarkan musuh ada, jangan sampai musuh ini yang menguasai kita. Karena merasa bahwa dunia ini adalah musuh, maka kita selalu menjaga diri. Jangan larut dalam kehidupan dunia. Jadi ad-dunya hiya ghurarah. Dunia itu adalah tipuan. Dunia itu adalah permainan. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana yang difirmankan dalam Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tiadalah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Memang ada senangnya, tapi ujung-ujungnya kena tetap tipuan juga. Fala tagurrannakumul hayatud dunya, maka janganlah kalian tertipu dengan kehidupan kalian di dunia. Wala yagurrannakum billahil ghurur. Nah, ini merupakan perintah dari Allah, jangan sampai kita terlena dalam kehidupan dunia, sekalipun kita ada di dalam dunia. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, nafsaka wa hiya syarrul a'da. Musuh kita yang kedua adalah diri kita sendiri. Jadi bukan lagi orang lain, tapi diri kita sendiri. Ini adalah musuh bagi kita. Siapa itu diri kita? Mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Itu adalah bahagian daripada diri kita. Dan itu bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Tergantung bagaimana kita menghadapinya. Mata kita bisa jadi sahabat, bisa jadi musuh. Ketika menggunakan mata untuk melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka di saat itulah mata menjadi musuh. Ketika telinga digunakan mendengarkan sesuatu yang tidak seharusnya kita dengar, maka di saat itu telinga jadi musuh bagi kita. Begitu yang lain. Mulut ketika digunakan untuk membicarakan sesuatu yang tidak seharusnya kita bicarakan, maka di saat itu mulut kita pun menjadi musuh bagi kita. Nah, ini yang tanpa kita sadari bahwasanya diri kita juga bahagian daripada musuh. Kemudian yang ketiga adalah syaitan yang berupa jin. Jin itu artinya sesuatu makhluk yang halus. Dia melihat kita, kita tidak melihat. Maka syaitan ini pun merupakan musuh yang nyata bagi kita. Secara umum, syaitan itu adalah sesuatu yang menjadi penghalang kita untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Jadi syaitan ini bisa berubah-ubah wujudnya, bisa berubah-ubah bentuknya. Kesimpulannya, apabila sudah menjadi penghalang kita dengan Allah, maka di saat itulah disebut dengan asy-syaitan. Yang disebut di dalam Al-Quran, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum. Syaitan itu selalu menakut-nakuti kita dengan kemiskinan dan selalu menyuruh kita di dalam kemungkaran. Nah, kemudian yang keempat adalah asy-syaitanul ins. Syaitan yang berupa manusia. Jadi setan ada dua. Makanya dalam Al-Quran, minal jinnati wan nas. Dari setan, jin, dan daripada setan, manusia. Justru setan yang berupa manusia ini jauh lebih berbahaya daripada setan berupa jin. Karena kalau setan berupa jin, itu kita kadang melihat, walaupun dia melihat kita. Tapi kalau setan berupa manusia, ini sama dengan kita. Ar-rafiqu yakunu atahu bil muwajahah. Boleh saja berhadapan dengannya,
Wal muayana boleh saja kita kerjasama dengannya, tetapi tujuannya kena adalah untuk menyesatkan. Nah inilah 4 yang merupakan musuh bagi kita, yang mau kada mau pasti kita ada di dalamnya. Pertama dunia itu sendiri, yang kedua diri kita sendiri, yang ketiga syaitan berupa bangsa jin, yang keempat syaitan berupa manusia. Wa kama qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi riwayat Umar radhiyallahu anhu, di dalam riwayat dijelaskan bahwasanya syaitan ini juga sama dengan manusia, ada mempunyai dzurriyyah, ada mempunyai keturunan. Ay aulad iblis ismuhu Azazil huwa tis'ah. Dalam riwayat bahwa syaitan itu ada mempunyai tis'ah, 9 daripada anaknya, dan setiap anaknya ini kena masing-masing ada tugasnya. Jadi iblis itu bapaknya, syaitan itu anaknya. Jadi taharat iblis daripada syaitan. Makanya yang mempengaruhi Nabi Adam iblis, bukan syaitan. Kalau syaitan itu anak, kalau abahnya ya iblis. Taharat abah wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi dalam riwayat ada mempunyai 9 anak, dan 9 anak ini nanti masing-masing tugasnya. Yang pertama namanya, ini hati-hati kalau kena ada ngarang anak kita tak sama ngarangnya, walaupun ini bahasa Arab juga, tapi jangan sampai ambil ngarang iblis. Yang pertama namanya Zalitun, Zalitun. Yang kedua adalah Wathinun, Lawathin. Kemudian yang ketiga Lakusun, Lakus. Yang keempat namanya A'wanun, A'wan. Yang kelima namanya Affafun. Yang ketujuh namanya Murrah. Yang kedelapan namanya Masutun. Yang ketujuh Masutun. Yang kedelapan Dasin. Dasin. Kemudian yang terakhir Wilhanun. Jadi Arab semuanya ngarangnya. Karena memang asalnya iblis ini kan dari malaikat. Cuma karena dia tidak mau tunduk dan patuh, maka dikeluarkanlah dari kelompoknya malaikat. Nah sekarang kita lihat apa-apa tugasnya iblis ini. Apa-apa tugasnya setan, anak iblis tadi. Fa'amma Zalitun, yang pertama namanya Zalitun. Ini sering banget iblis mendengar. Kenapa saya yang dibahas? Karena bisi anak. Kadang bukan masalah bisi anaknya. Cuma supaya kita tahu bahwa anak iblis yang namanya setan ini banyak tugasnya. Jadi kita mau menghindar. Yang pertama namanya Zalitun. Fahuwa sahibul aswaq. Zalitun ini ditugaskan di pasar. Nah di pasar. Makanya ada doanya kalau kita masuk ke dalam pasar. Kemudian jangan terlalu lawas di pasar apa adanya. Kecuali penjual di pasar memang gak di sana. Bagaimana caranya kita kalau bergaul di sana? Banyak berzikir, banyak beringat. Kalau Zalitun atau Zalitun umpat juga, situ berkisahan. Ini macam-macam. Jadi yang di pasar itu namanya Zalitun. Fiha wa'itahu qalu li ba'dihim. Nah inilah yang bertugas membisik para pembeli. Pembeli bisa juga dirasuknya, penjual bisa juga. Bagaimana cara merasuk? Kalau penjualnya dibisiki, itu timbangannya jangan terlalu pas, kurangi sedikit supaya banyak ujungannya. Kan masuk akal itu. Jual ini kalau pas-pasan, di mana ujungannya?
Jadi supaya banyak ujung lainnya kurangi aja. Mana tahu itu aja. Ujar zalitun. Nah, ada zalitun. Kalau angkutan kali ada zalitun, mana rasa itu apa? Atau yang menjual kain bisa juga ujar zalitun. Meterannya itu dikurangi ya setengah-setengah senti. Kali 5 meter misalnya. Kawan mau baju misalnya. Jadi meteran dikurangi, timbangan dikurangi, apa saja dikurangi. Kenapa? Zalitun sudah masuk. Atau bisa juga si pembeli dibisik, ujar zalitun pada hari penjualnya, aku semalam menukar segini aja, masa yang segini, larangnya apa? Padahal mana ada semalam menukar. Hari wajahnya turun cuma supaya berdusta juga nih, supaya berdusta. Jadi pembeli bisa juga berdusta, penjual bisa juga berdusta. Ini bahayanya kalau sama-sama dirasuk oleh zalitun. Nah itu yang pertama. Makanya kata Rasulullah, sebaik-baik tempat adalah masjidku dan sejahat-jahat tempat adalah pasar. Tapi ya tuh narajin marwah pasae daripada masjid. Nah kemudian wa amma wathinun, yang kedua anaknya iblis namanya wathin, lawasing. Apa itu wathin? Sahibul musibah. Inilah yang merasuk orang kalau dapat musibah, kematian, kehilangan, kecelakaan dan lain semuanya. Akhirnya dibisik wa qila damu syaitan yufarriqu famwahadatuhu wa wadinus siyam. Dirasuknya kita, Allah itu tidak adil. Kasihan anak hanya umur berapa meninggal sudah, kasihan, macam-macam. Coba lihat di sebelah, aman-aman aja. Lalu timbul penyesalan, sambil menampar, sambil macam-macam ketindakan, seakan-akan tidak ridho menerima ketentuan dari Allah. Kenapa? Karena ada wathinun membisikinya. Lalu macam-macam panderan yang keluar, tidak ridho menerima ketentuan dari Allah, tidak bersyukur atas nikmat Allah, tidak bersabar atas musibah. Kenapa sebabnya? Karena telah dirasuk oleh lawathin. Makanya hati-hati bagi yang dapat musibah, jangan terpengaruh, tetap hati kita kepada Allah. Kalau wathin sudah mendahului kita. Kemudian yang ketiga wa amma a'wanud, bahwa sahibus sultan, namanya A'wan. Ini ngarang-ngarang iblis semuanya, anaknya iblis setan ini. A'wan. Siapa itu A'wan? Inilah setannya para pemimpin, para pejabat. Ada juga khusus pejabat-pejabat aja. Kalau bawahan kan usah, pejabat-pejabatnya aja. Nah jadi di kantor ada juga setannya, di pasar ada juga setannya. Kena musibah ada juga, punya setan ada di mana-mana. Nah ini bahayanya ini. Makanya harus pinandu kalau cuma jangan berprasangka jahat. Kalau diganggu setan juga kan. Nah, yang disebut kalau setan juga aja. Kenapa? Ngantuk aja. Nah, setan juga kan kadapan. Itu saling jangan. Baik. Kalaupun dia ngantuk mungkin dirasuk aja. Misalnya, di sini kan ada di sini. Yang di sana dan di sana. Kalau di sini terkagum dia. Pada ini aku udah mengantuk, dirasuk setan aja. Jadi siapa? Yang sebelah. Nah kemudian wa amma awanun, adapun awan ini adalah setannya para pejabat. Jadi pejabat juga ada dirasuk juga karena kita manusia. Seandainya kita tua, sudah manusia siapa aja. Wa annahu fariqun fayazdaduhum zalim. Nah sehingga seorang pemimpin bisa saja berlaku zalim. Apa itu zalim? Dek nasitin aja alena malai tapaleha, dek nasitin aja tudah tapaleha tudah pun. Tidak sepantasnya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tanya aja onron nakro ngamroi. Nah itu kan zalim. Tanya nuna nalah, bukan ampungnya dia ambil. Maka si Awang ini membisik, ujar si Awang, mumpun pian masih didengar orang, mumpung pian
masih kawa mencoret-coret tanda tangan pihak, mumpung pihak stempelnya masih dibingkuti, kayaknya ada saatnya kawa, stempel aja situ kan, tanda tangan aja, mulai sini sampai sini, mana ada tahu. Nah, ujar si Akwan, kenapa? Pemimpinnya juga dirasuk. Makanya ada doanya juga, bagaimana kita menghindari rasukan-rasukan seperti ini. Bisikan-bisikan, kalau itu dari setan. Nah, berapa sudah itu? Pokoknya hitungnya aja sampai 9. Jadi diperkirakan malam ini jam 9-nya tuntung sesuai jumlah setannya. Ini jam berapa sudah? Hanya jam 8. Nah, kemudian wa amma haffaqun. Selanjutnya setannya namanya affaq. Affaq buang ini. Wa huwa sahibus syirab. Ini adalah setan yang mempengaruhi para pecandu narkoba. Paling tua ya Allah tua irinung. Sahabat dia pakai sabu-sabu. Makokwe bah sabu-sabu. Bahari sabu-sabu itu dipakai membanang iwak. Sabu nyur membanang nandre sabu-sabu ya. Jadi memang manusia ini rakusnya sabu-sabu nandre. Bahari sabu kesan membanang iwak aja. Jadi ya ini gak salah ini. Nah ini kenapa dirasuk oleh Affaf sahibus syurra. Ujar Affaf, minum aja. Yang haram itu kalau banyak ya padahal ujar agama qaliluhu wa kathiruhu, sedikit kah banyak kah, mabuk kah kagak kah, apabila haram kok ada aja yang haram itu kalau mabuk sih ada. Ngarang haram itu banyak sedikit haram. Kullu muskirin haramun, setiap yang memabukkan itu haram. Itu aja. Sedikit banyaknya apabila memabukkan haram, bukan menunggu mabuknya kan. Sedikit banyaknya haram. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang bukan adalah dianggap sebagai asyurab atau tua, haram juga. Nah, cuma Affaf ini kadang niatkan sebagai obat biasanya. Ini kan musim-musim dingin, yang bergaul kalau tengah malam, niatkan. Yang salah itu kalau diniatkan untuk mabuk, kalau niatkan sebagai obat, tapi kan manis saja maka dan ya aja, jangan terpengaruh. Sedikit aja kalau bapak niat untuk obat kan ada aja obat yang lain, ada aja minuman yang lain. Benar dia agak lain mati ya kalau minum ya ini kan masih ada yang lain minumannya. Nah cuma karena Affaf ini pintar sekali mempengaruhi, nah sehingga kita dipengaruhinya sedikit demi sedikit. Nah kemudian selanjutnya lagi anaknya setan namanya Murrah. Nah Murrah. Siapa itu Murrah? Shahibul mazamir, fayuzayyinu fihi man yunfahu fil muzamir, wa ammahu sahibul al-mahbusi qila la qusa wal han sahibut tahara. Murrah ini khusus untuk sahibul mazamir. Bahasa kita mazamir itu mereka Jepang itu puye. Pakai longe, pakai longe nasi. Ya ini dirasuknya ujar Murrah ya. Aja mau pakai mana ujung kasih polo-polo wake, sularang kasih polo-polo nasan. Jadi makanya cerita, aku pakai mana ini? Menghemat nasan. Tapi kan salah penghematannya. Masa baju belum tuntung diambil. Wajuna na pakai. Makilong, Indonesia makilong, terpaksa. Abi tamana ini, tapi maksudnya ya itu pernah sama marok makruh, itu Murrah itu tahu. Ada tahu. Ya apa pakai yang baik-baik. Jadi yang jelas wa mazamir termasuk alat-alat musik, Pak. Nah, kenapa ya alat musik? Kalau dengan sendirinya kita hilang. Kan larut yang dikhawatirkan itu kalau larut dengan lagu tadi, akhirnya ya lupa mana nih. Seakan-akan Yelino ini punah. Padahal milik sebawah. Dunia ini aku aja yang punya mas. Kalau ini ya sebawah. Milik bersama. Tapi kalau sudah asik, nah itu gara-gara nizamir daripada Murrah. Kemudian selanjutnya lakus. Siapa itu lakus? Wakil al-nafas wal han. Iya nama tuwe setan generengnya. Kalau kita berwudu, nah jadi waktu berwudu ada juga yang masuk setan. Nah di situ nanti kita di was-was namanya. Misal nama jeneki, nama ringerai ki, dia pura-mania, pada pura yang mana? Atau misalnya dia pura-pura di selum, padahal pura nih. Akhirnya kita sebut nama jenek pelawai yang
Jangan kemas sampah aja ki manesa ya maka ada puangnya yang ngeloi. Macam itu alena. Nyata benar sudah kita menghadap kepada Allah, lakus masih masuk supaya di dalam sembahyang ini kita dipengaruhi. Mereka tidak bisa mempengaruhi kita supaya kalau sembahyang. Tapi di dalam sembahyang dipengaruhi. Misalnya lekasi sudah aja. Jangan terlalu lawas sembahyang itu. Jadi malah mana ya lupain itu maknanya dia kan. Aja ngomong kedua baca wirid. Yang penting sudah salat ke toko. Jadi hati-hati sudah sembahyang masih aja diganggu. Apalagi kalau sembahyang itu kalau lagi yang kalau sembahyang itu bukan lagi lakus. Ada yang menjadi lakus. Ada yang masih diganggu. Makanya dalam riwayat ujar setan, aku ini bingung sudah. Aku hendak pensiun sudah jarang. Ujar setan, kenapa? Ditanya, kenapa pensiun? Hampir semua apa yang aku lakukan itu juga dilakukan oleh manusia. Jadi palawakun setangi najama tahu. Pekerjaan saya dikerjakan oleh manusia. Jadi maka ya hampir ya palawakun pensiun aja sudah. Sebagai contoh di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijasun min amali syaitan. Kama kurayai. Innamal khamru, sesungguhnya minuman keras, wal maisir, berjudi, wal azlam, mengundi nasib, rijasun min syaitan. Itu semua perbuatan setan. Tapi kenyataannya siapa? Kalau dilihat sekarang, siapa yang minum? Manusia. Siapa yang berjudi? Manusia. Siapa yang mengundi nasib? Manusia. Siapa yang percaya ini? Manusia. Jadi ujar setan, aku ini pensiun sudah ya. Biar kena diganggu. Justru aku yang diganggunya sudah. Karena yang aku diambil. Padahal tugas kita, pajatanibuhu, jauhilah semua itu. Kalau hendak selamat. Karena semua itu adalah rijsun min amal syaitan, perbuatan setan. Nah di antara tadi, kalau setan berjudi wajar, kalau setan minuman keras wajar, kalau setan keras sembahyang wajar, kalau setan belek ke pasar wajar, nak ko setan yang makwe wajar setan. Kalau iya tahu nih macam maka aja jangan hero. Bedakan mana setan mana manusia. Nah kemudian selanjutnya lagi wa ammal masud, la masud lagi. Siapa itu la masud? Sahibul akhbar. Inilah yang tukang bawa kabar-kabar. Maksudnya itu kareba-kareba yang kita tidak tahu dari mana asal usul berita ini. Tidak tahu asal usul pangkalnya dari mana. Tapi kamu yualqiha fi afwahin nas wala yajiduna laha aslan, yang kita sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Sehingga ia berita matu nanti lokwe, ia matu berita nanti lokwe. Akhirnya antara ia sebawa ia masasa kesuruntu, mapasasa ia. Nah ini tukang adu domba, adu domba. Padahal yang diadu itu domba. Domba itu kan binatang, ipabintero. Iya manusia diadu domba. Jadi manusia pada domba. Ya kok kalau domba diadu wajar, kan binatang. Itu pun tidak boleh sebenarnya. Ini manusia. Di domba juga, diadu juga seperti domba. Namanya adu domba. Mapalat kalau tuh bicara, dia rising apa kena. Ya namanya ghibah. Narek ko palit tongongi kalau pang bujur, iya ghibah namanya. Nah kalau dia dapat tongo pang belesan, jadi tidak ada manfaatnya itu. Bujur yang dipanderakan ghibah, kadang bujur berdusta. Nah kecuali kalau memang di pengadilan misalnya kita sebagai saksi, ya itu wajar. Nah kalau itu kagak aja nah, mokok nih. Nah cuma lah maksud ini masuk supaya orang ini menghabarkan berita-berita yang tidak tahu dari mana asal usulnya, sehingga kena berita sampai ke sini, ini ke sini, maka terjadilah kegaduhan, terjadilah permusuhan di kampung itu, gara-gara berita-berita tadi, gara-gara lah masuk tadi. Nah kemudian wa yajiduna al-habar wa amma dasim. Nah lah dasim sih. Siapa itu dasim? Ini sahibul buyut. Ini adalah setannya rumah. Jadi di rumah juga ada setan. Kebolatan tuh.
rumah masing-masing. Makanya ada doa masuk rumah, ada doa keluar rumah, supaya jangan sampai setan ini umpat masuk ke dalam rumah. Namanya wa sahibul buyut wala yajidu wal akhbaru dasin. Maksudnya dasin maksudnya. Idza dakhala ar-rajul, apabila seseorang masuk ke dalam rumah, walam yusallim, kada memberi salam, walam yadhkurullah, tidak mengingat Allah, awaka fi ma bainahum al-munaza'ah hatta yaqa'u talaq. Nah, dalam riwayat kenapa kita disuruh memberi salam? Kalau ada orangnya assalamualaikum warahmatullah. Kalau tidak ada orangnya assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Jadi tetap ibarat salam ni sabab ingka tu punana bola. Tung konronge ingka punana. Tama ke kampungnya, masuk kampung aja ada mampunya. Paling tidak assalamualaikum ya ahlal qaryah. Punana kampung. Kalau kena ujar orang bahari, kalau masuk di suatu tempat ingat-ingat. Maksudnya ingat-ingat itu ingat akan kampung-kampung. Maksudnya ingatakan kampung-kampung, ya salami. Misalnya lewat di pohon garal kita deh, bunyikan kosong. Biasa deh. Ada penumpang kan? Bukan masalah penumpangnya. Kalau ada umpat kawan kita, kalau terlambat ke sini, ipauni rona. Ya pagur kan, enggak sedih warna ya. Ipauni mu langsung sampai elok iwa berselan kan, kadang mungkin kena laju menyopir sudah kita. Jadi ipauni kalau songnya rona. Kalau karena setiap kampung ada penghuninya itu tadi. Nah, di dalam riwayat yang lain, wa annahu hatta yaqau, si dasim ini juga di dalam rumah mempengaruhi laki bini. Nah, diadunya kita laki bini. Maka bini seorang diadu kita, lawang lakinya. Wa annahu yatalaq, sehingga ada kalanya si laki keluar kalimat talak sudah ini jam. Nah, pada itu dipengaruhi oleh si dasim. Wal khulwat darbu, sama dengan si bini kita, dipengaruhinya berpisah aja, banyak yang lain macam-macam sudah. Nah, kalau mendengarkan kata dasim yang sudah. Makanya kalau perlu tulis ganal-ganal di rumah, ditulis hati-hati dengan dasim. Ini kayak nasanya, ini kasih tahu ya, asalnya setan lah dasim. Dia rumah panggewaki, itu yang merusak rumah tangga kita itu. Itu rumah tangga kita dirusak oleh si dasim. Dan memang tujuannya seperti itu. Kemudian wa amma wilhanun, selanjutnya lagi la wilhan, wa huwa yuwaswisu fil wudu'i was salati wal ibadah. Secara umum itu adalah penghalang di dalam ibadah, bukan berwudu aja, bukan sembahyang, seluruh amal ibadah, termasuk ketika kita hadir di majelis ilmu. Elokino koe ayam arti itu ingkala wilham matajan ko babang aja namun no main mau kali mau sadana gue kalau sadana tuh ko wala manre tapi ingka sengaja aja namun nasa. Jadi dipengaruhinya kita, kalaupun kita tidak kawat dipengaruhi tetap dia tulak. Nah, sampai ke sini pula matindo nasa matu pi botok kalau batau nih. Nah, yang kalinya jadi macam kan. Ada asli itu mengarang ke wilhamnya. Nah, pintar termasuk Pak Bacai. Pembacanya bisa juga, harus terlalu panjang. Nah, jam berapa sudah? Kenapa yang lapar kena haus piang. Nah, dibisikinya kita, bujur juga apa ini? Lapar kena haus kan. Satu mat aja pengajian itu. Yang penting makannya, macam ladasi itu. Nah, cuma kalau kita sudah tahu tekniknya, yewan. Pokoknya setiap 100 pajai kerannya lain, termasuk di keratok itu. Nah, kalau kerak ya, pada itulah. Kalau bilang aja tercuali. Kalau Wilham menangis biar aja sorangan, siapa suruh? Karena memang musuh. Aja tercucur, yur bapak enak sok ceramah beda dia minta. Berarti mendukung tulah Wilham, yang didukung dia Wilham. Nah, kemudian wa annahu lil wudu yukanu al wilhana fattaquhu. Nah, oleh karena itu jauhilah. Kesimpulannya, selama darah masih mengalir, maka selama itu tetap ada setan di dalam diri kita. Makanya orang bahari kalau ada kerasukan, ambil sedikit darah itu cumuel. Dodok loh. Nah, kemasuknya di darah anak, pada apa itu? Karena mereka itu mengikuti aliran darah kita. Artinya apa? Selama kita masih hidup, maka tetap ada setannya, ada tetap gangguan. Sampai elok nikmati, hendak meninggal sudah masih ada aja. Elok nikmati, tetap boleh
madu perpacarana. Nah, TV keni wae. Ini minasanya. Padahal tanya wae yang penting mau ya kamu ya anumu. Apa para pada nang bawa tangga, apa para pada bisa menyerupai. Jangan kau kayak yang keteni, maka dia ada guna. Dia kata do pelita oh dijaji macuki kurang itu, iya nak apa padahal lain. Apa berbeda nih? Kau aja nama aja yang bisa menyerupai siapa saja. Makanya ini bahayanya. Karena sampai nanti kita kepada dalam surah sakaratul maut masih aja lagi akan mengikuti kita. Dan ini memang menjadi musuh yang paling nyata bagi kita. Nah, inilah beberapa nama daripada iblis dan anak buahnya yang bernama syaitan yang memang tujuannya Allah ciptakan untuk menggoda. Sekali lagi, kita jangan menyalahkan ini karena dia punya tugas seperti itu. Tapi kalau hendak menyalahkan diri, salahkan diri kita sendiri. Kenapa mengumpati itu? Padahal sudah tahu aja syaitan dan iblis tempatnya di dalam neraka. Nah, KDB. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yaro nabita ini biasa kali nanya. Pura ipasir untuk si bawa iblis. Bayangkan. Dan Allah yang menyuruh. Wanges suruh. Iblis jokai wina sesuruhku Muhammad. Datangi kekasihku Muhammad. Dan jawab setiap apa yang akan ditanyakan. Nak tanai komatu pubali mana nih? Ajak musuh bilah. Karena ini perintah, iya nasa. Maka berangkatlah iblis menemui Rasulullah. Begitu bertemu ditanya, maka Nabi ta man anta. Niga kina sendiri itu. Aja maka Nabi ta bertiru Nabi ta ugi lah. Iblis begitu deh bisa menyamar. Iblis dia menjadi ugi atau banyak jarak. Tergantung, bisa juga menjadi orang Lombok. Nah, pasti kena Lombok. Nah, bisa juga jadi orang Sunda. Sampai Hasbi, Ambon atau Sunda, Mak atau Lombok. Nah, jadi bisa menyamar manusia. Jadi datangi, Mang Anta, siapa yang ini? Jadi ujar anak iblis. Pulung ini iblis. Oh, nasi Nabi tanya apa le? 5 jita. Bapak yang kesini. Ujar iblis, yaitu innallaha amarani an atika. Ulung ke sini karena Allah yang menyuruh. Apa ke sini? Uji buka an kulli ma tas'alni. Ulung ini disuruh untuk menjawab setiap pertanyaan yang engkau tanyakan. Di Nabi ta asal Nabi ta ya, wah ini kesempatan ini bertanya supaya ketahuan kena. Ketahuan balangnya sudah. Risa nih, oh nak kuya balik, mak cara nak kuya balik ya. Jadi pak putaran Nabi ta dua rupa nih, tidak panjang, dia nama lampe, dua rupa nak putaran Nabi ta. Maka Nabi ta ya iblis, putanai konasan, siaga musuhmu, boleh rumahku, siaga to sahabatmu, karena pian ini pasti ada musuh ada sahabat, iya asam. Nah, lo kami nih, niga musuhmu, niga to sahabatmu. Nah, setelah kita tahu nanti ini, baru kita bisa menghindar. Kalau musuh dijadikan sahabat, sahabat dijadikan musuh. Nah, sekarang ujar iblis karena disuruh terus terang, dan ini rahasianya. Ujar iblis, ya Rasulullah, 15 rupana oleh umatmu yang menjadi musuhku. Nah, maka melampai 15 rupana. Mudah-mudahan kita ada di sini. Karena orang yang beruntung itu adalah orang yang menjadi musuhnya iblis. Nak kau jadi musuh nak iblis, selamat ki. Tapi nak kau jadi anggota nak ki, ais, macilaka gitu. Jadi mudah-mudahan menjadi musuh. Jadi kita kan jangan musuh yo. Nah, maka Nabi kita jelaskan, sampaikan siapa-siapa itu. Yang 15 itu banyak banget itu siapa-siapa. Maka mulailah iblis berpandar. Ujar iblis, yang pertama musuhku adalah anta. Iko sendiri, kamu sendiri wahai Rasulullah, itu musuhku. Makanya Nabi kita sendiri musuhi. Oh, ini berarti Nabi kita musuhku paling ya. Jadi kalau Rasulullah dimusuhi, apalagi kita umatnya kan makruh. Engkau wahai Rasulullah musuhku yang pertama. Nah, kemudian yang kedua siapa lagi? Imamun adilun. Para pemimpin, pembakal lain, PRT, tapi ini kesembuhan
Untuk ada pemimpin aja loh. Imamun, pemimpin adil yang berlaku adil. Nah, ko adil ini, musuhnya iblis. Tetap macam kecil ya, anggota itu, orang ini anggota mulai. Jadi tidak jadi pemimpin mudah. Jadi pemimpin siapa saja bisa. Tapi berlaku adil, tahunan itu, tahunan ini. Karena pemimpin yang adil itu musuhnya iblis. Kalau tidak adil, kawan. Nah, jadi adil. Dua nih. Wah, yang mana paling tinggi? Ketiga siapa lagi? Ghaniyun tosugi. Nah, mangkasan tuh. Tosugi nih, ingka galuna, ingka borok kalukuna, ingka darana. Yang penting sugi. Apabila orang sugi, nah, ada sambungannya lagi. Ghaniyum mutawadi, tahu sugi mapakatuna ale. Sugi tahu nggak? Kenapa katuna lena? Itu musuh. Tapi kalau sugi matempo, anggotai. Nah, rata-rata tuh sugi matempo. Soalnya kalau nak kredit pada masa tak ada tempo, orang miskin sombong apa yang sombong kan tidak ada. Kalau orang kaya sombong wajar. Orang kaya sombong wajar karena memang ada, tapi tidak sewajarnya. Tidak sewajarnya. Sahabat teratuan umum tuh. Jadi kalau ada orang kaya yang merendah diri itu musuh. Tapi kalau sudah sombong, anggota itu nasib. Nah, jadi bahayanya makanya. Nah, kemudian siapa lagi? Tajirun, Pak Danggange, Pak Balu-Balu makasih kalau Pak Danggang. Tadi ke pemimpin, Pak Danggang kok, tadi Pak Danggang kok, Tosugi kok. Jadi segala jurusan ada. Para pedagang yang mana? Sodikun, malumpu Kalau pedagangnya jujur, itu musuh. Tapi nak macam-macam anggota itu. Nah, jadi jangan sampai kita ini jadi teman ini aja. Jadi Pak Balu, apa adanya aja, jual apa adanya. Jual apa adanya. Ya mereka itu aja namanya jing. Tak kala biasa di rumah kurang aja irubero. Nak udah letak mesti tak boleh. Nak udah ada letak ternyata watang kurang. Yang dia udah sengaja balu itu namanya usaha. Usaha itu tidak memberi bekas. Itu nampak batiro. Tetap wangi makilo. Benar makai lagi. Tahu ingkai usaha tu, manrasa di pasar ini kita usaha tak mati lah. Ya apa? Malahan itu kami usaha, tapi mendadak mati nak kesel kok. Mati nak kita apa misalnya. Jadi jangan takutan. Jangan takutan. Kemudian lagi wal khamis alimun, pandritai. Guru tak itu juga bisa jadi musuh. Nah, pertanyaan, orang alim yang mana yang menjadi musuh iblis? Tahasyu. Orang alim yang khusyuk. Ya sangat musuh de gagalai akad tanah sangalina kuangi. Bukan minta dipuji, bukan minta disanjung. Tidak ada sama sekali dalam hatinya. Pokoknya ya itu nasi kok. Nah, kalau ada orang alim yang khusyuk, ikhlas, itu musuh. Tapi nak koin kapan berita, ya yang supaya mereka mau tuh bapak yang nak buat, mereka mau tuh jangan elo yang kamu anggota iblis dia. Jadi alim aja, panderita nih tetap tamat iblis. Apalagi katanya panderita, makin dah. Ini orang alim sudah. Cuma di dalam hatinya ada keinginan supaya ini, supaya. Iya supaya panrasa kita, supaya puangnya sih sana. Maga toka. Yang penting karena Allah amanlah kita. Nak kuling kata tai peti hati kita matu. Langsung ceramah langsung. Jangan kalinya kena sopa. Merukam. Elo nggak dia berkata itu kan. Malah tulia. Itu sate yo, urus mana yo? Capuna anak-anak kalau beneng amboran na mek seto ya. Ya apa anak nami? Ya nanya masalah. Amboran itu. Amboran bicara mai, mah tuh amboran usah bicara mai mata anak. Aja. Nak udah tuh amboran satu tuh kalinya. Ada itu nanya bicara mai itu boleh balik nih. Dia nak kuliah. Kuna jalan nak kue. Kalau kena jadi kuliah. Nah cuma pacaran untuk kuliah jual sih kue. Kan itu desa ini. Jadi makanya sama bapak nasa dia nak singgup kombinasi dia. Padahal kalau kamu koi dia ilmu, kurang lebih tahu nggak? Pencerahan yang buat. Jadi ya apa yang tahu nggak? Nah tapi ya supaya meredam suasana tidak ada di sini, di sana. Jadi Nabi Ibrahim kurang beleh, tapi asal beleh pakuo. Sama kedua beleh langsung mati kan? Begitu ditanya, Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung ini? Yang patung-patung ini siapa yang hancur? Ujar Ibrahim, ya lu tahu. Nah pakai panjalone.
Iya kan, makwe, iya, tenang, iya nggak sampai. Orang emosi, ikuasa, iya pak. Tapi iya nak kata ke, iya, kenapa kue? Ya, jadi beli bentuk sana. Seorang kemakan iya ikir apa lebih berani? Mikirnya siapa yang menurut tukang ini patung, iya nggak sampai. Karena orang emosi tidak memperhatikan tangan lagi, berarti ikut rasa. Patungin aja lo, jadi ada sama. Kalau kita andro, sumpah dipakai Indo ajewi. Doang kali itu damu, kisah di muku mangkalinya. Saya berjanji, berarti dipakai waktu, dia belum akan memenuhi tanggung jawab. Dia belum boleh balik. Dia nanti kita andro, kita komokol ngaku, saya tuh berjanji, ayah kenapa gitu? Kita andro, dipakai otak kalian. Iya kayak makero, penting kekero. Dulu tuh kisah memang kalian punya. Selamat mencoba. Iya, aja. Teman-teman kita mau pesan nasa supaya nanti kita berotak sama tando kita kalau dipakai otak kalian. Aku kero kita berarti dia mengaku. Aku mau kuliah yang mengaku kita kero, kita mewah. Nah kemudian siapa lagi yang menjadi musuhmu? Wa huwa mu'minun, orang beriman. Jadi ini mana teman-teman kue musuhnya iblis? Orang beriman itu musuh. Mukmin yang mana? Nasihun, yang selalu bernasihat. Si paling ngerangi si era tapada no matu woninna kamisie, tapada no matu woninna senenge. Mangira-ngira apa ya? Kayak iblis. Apalagi di-share di grup akan dilaksanakan pengajian di langgar. Kayak iblis ini. Nah pada mana sih tadi? Enggak masih 10 kurmat ya? Ini cek lo dari ya. Itu, tapi nak enggak siapa kurang ayo no. Lo nanti ada apa ceramah. Dia suruh boleh bagan. Aja no. Sepakat kita no. Bukan. Jadi pintar itu iblis. Nah, kemudian siapa lagi yang musuh? Wa qala mu'minun rahimul qalb. Orang beriman yang mempunyai hati kasih sayang. Mesti bawa nama itu berada rumah tahu. Iya apa namanya menakut orang lain juga merasakan apa yang mereka rasakan. Itu musuh. Tapi kalau ada iko tuh ya tuh anggota mementingkan diri sendiri, egois, tidak ada rasa kasih sayang, itu kawan iblis. Tapi kalau mereka ada perhatian, khairun nas anfa'ul nas, itu musuh. Nah kemudian siapa lagi? Sengaja dia itu kuis 10 5 yang mana ini? Karena kalau belum sambat nomor sekian, pasti dia menunggu baru nomor 1. Berarti 10 kepala tanah. Nah, tidak usah disambat nomornya. Pokoknya apabila sampai 15 habis tuh. Nah, cuma tak tahu nomor berapa sudah ini. Nomor 3 kan nomor 2 kan. Pasti dia mana kayak kalau. Nah, sampai sakit langsung begini. Yang kita perhatikan 15 aja. Hanya itu nomor 1. Taibun sabitun ala taubat. Termasuk musuh iblis orang yang selalu bertaubat. Salah ciri astagfirullah. Selalu rumah sampah aja. Assalamualaikum astagfirullah. Istighfar. Dicek iblis ya. Tapi kalau ada orang kena aja istighfar, gampang aja. Namun lebih mati, napi baca istighfar ini, namun lebih mati. Nah kalau nih mati aja pakai baca, namun menerima itu, namanya ada dari itu. Susah semuanya, karena ada nyamannya sudah. Anda meninggal itu karena ada nyamannya. Dipandir karena menyahut, dicanggangi karena respon lagi. Hanya Anda istighfar lah, karena kawak. Wah ini juga sudah. Jadi orang yang selalu beristighfar, orang yang selalu bertaubat, itu musuhnya iblis. Kemudian selanjutnya, mutawarri'un anil haram, orang yang mutawarri manini tauna wara pokoknya dek nes halalana dek nala. Kalau tidak jelas halalnya dek nelo, kalau ada subhat dia memang, apalagi haram itu memang nih. Jadi mereka selalu menjaga apa yang mereka kerjakan. Sangat dimanesap halalana. Kalau orang seperti ini musuh. Tapi nak kau tahu halalaka haluluka imu di perusahaan halal dia ada apa anggota muana sengi. Imun di perusahaan yala yolo nasa marit jing itu kayak maritnya kiyalai lebih baik yurus umat yolo memang nih nak panut tapale alhamdulillah katanya itu ada dia memang ada rasa gimana. Nah kemudian siapa lagi? Wa mu'minun husnul mu'minun kathirus sadaqah, termasuk musuh iblis tahu megai persedekah, orang yang sering bersedekah. Paling tidak setengah ulang pandai masih langgar apa? Bicara, mungkin sih nasi buku muna, wah aja namu tiuking roh, baca bawa tuh muna sangat marah kepada orang yang bersedekah. Siapa lagi? Muna, yang mana nggak deceng itu musuh iblis. Kira kesimpulannya, yang mana nggak deceng musuh iblis. Yang mana pahlawan iblis. Iya waktu sih. Wa mu'minun husnul khuluq,
termasuk orang beriman yang selalu berprasangka baik, makanya ampe-ampena, makanya kapan-kapan lupa tahu, itu musuh. Tapi nak kau pediati, siriati, mangoa, anggotanya ya. Kemudian siapa lagi? Mu'minun yafa'unas, orang beriman yang selalu memberi manfaat kepada sesamanya. Maka guna lupa tahu, itu musuh. Kemudian lagi wahamilil Quran, termasuk baca Qurannya. Paling micah iblis untuk mengaji tuh. Paling sarik iblis kalau ada orang yang mengaji. Jadi itu bagaimana cara yang mengaji. Nah, ya tuh si sapato saja 300 jalan mengaji. Nah, makanya kitanya paling tidak di dalam rumah kewalata ingka Quran. Kalau perlu berapa jumlah kita di rumah segitu Quran. Anakta, Indo anakta, apota 5 Quran. Masalah ibaca dia tadi urusan yang penting ke yolo. Karena an-nazru dal mushaf ibadah. Di tengah-tengah bawah di Quran itu sudah ibadah. Apalagi nak baca. Nah, cuma iblis ini sedikit-sedikit menjauhkan kita daripada Al-Quran. Apabila kita dengan cara aja terlupa Quran mungkin aja. Nah, itu tekniknya iblis. Nah, kemudian yang terakhir, berarti capu nih dia kayaknya. Siapa lagi musuhnya? Qaimul lail wan nasun yam. Orang yang senantiasa bangun di waktu tengah malam. Nah, kau nggak tahu moto tahun ini, tapi kesambungan lah moto maga. Nah, ya moto tema nasa pak lain. Iya, qiyamul lail. Mereka bangun di waktu malam untuk sembahyang. Jadi moto mas sampaian. Tapi iblis macam moto. Majene ke ajar majene nasa. Tanpa masalino, mana mau? Bersalli kena berwudu dulu. Nah, ujar iblis bilang, kalau saya terlalu yawana sikumu. Kalau yawana siku tadi nasa sih, nggak pengaruh banyak caranya. Begitu habis wudu, aja langsung sampaian. Mana kyo lo, kote. Akhirnya nalagi sitin rumah tuh, macam. Habis sembahyang saya, hanya melampai pemungkumu. Tanpa puluhan nama banyak itu ya. Puluhan nama banyak hanya melampai tangon ini nasa ini. Pura kemas sampai di neraka, lebih cepat kok aja nah. Mama ada ini daripada yang masa. Semata-mata ini kalau itu kamu cedek, itu dipengaruhinya kita. Sudah beribadah masih dipengaruhi, apalagi tidak beribadah. Nah, inilah walhasil 15 macam yang menjadi musuh iblis. Kesimpulannya, yang menenang pasurona puangnya apabila ipigawi, itulah musuhnya iblis. Sebaliknya, semua larangan-larangan Allah ngarek ipigawi, nah itulah kawannya iblis. Nah, modal kita, harapan kita, mudah-mudahan kita menjadi musuh iblis. Nah, sampai iblis ondona kuranakan. Siapa yang berteman, maka mereka pun sedikit tidaknya masuklah ke tempat neraka tadi. Na'udzubillah min dzalik. Nah, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan dalam hidup dan kehidupan kita untuk senantiasa menambah amal ibadah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawabihi salafus shalih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allah ya khalas fi talabil ilm wa fi nashriha fi jannat Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir yassir kull azir. Rabbi ighfir warham anta khairur rahimin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.